Dunia penuh suara, tetapi hanya satu suara yang memberi hidup, suara Sang Bayi. Banyak orang berdoa, datanglah kerajaanmu, tapi tidak hidup di bawah pemerintahannya. Ya, kerajaan Allah tidak datang melalui kata-kata, tetapi melalui ketaatan. Karena hanya hati yang taat yang bisa menjadi tempat Allah memerintah. Kita hidup di dunia yang mencintai kebebasan, tapi menolak tunduk pada kebenaran. Orang ingin menjadi raja bagi dirinya sendiri, tanpa sadar telah diperbudak oleh keinginan. Dari mimbar sampai media sosial, manusia mengaku percaya kepada Allah, tapi masih hidup menuruti suara dirinya. Banyak tahu kehendak Tuhan, tapi sedikit yang melakukannya. Akibatnya jelas, kita punya banyak pengetahuan rohani, tapi sedikit kuasa rohani. Kita punya banyak ajaran, tapi sedikit penggenapan. Ketaatan bukan lagi dianggap jalan kehidupan, tapi beban yang membatasi kebebasan. Padahal disitulah letak kuasa kerajaan Allah. Yesus tidak datang membawa sistem baru, tapi membawa pola hidup baru, pola ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Masalahnya bukan karena manusia tidak tahu kehendak Allah, tetapi karena mereka tidak mau tunduk padanya. Ketika kehendak diri lebih tinggi dari kehendak Allah, kerajaan diri berdiri dan kerajaan Allah belum datang. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah inti pemerintahan Allah sama ketaatan kepada kehendak Bapa. Filipi 2:8 berkata, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui ketaatan Kristus, kerajaan Allah dinyatakan di bumi. Dan melalui ketaatan anak-anaknya, kerajaan itu terus datang sampai hari ini. Ibrani 5:8 menegaskan, sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Artinya, ketaatan bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman hidup di bawah kehendak Allah. Kata taat dalam Alkitab memiliki kedalaman makna yang berbeda dari sekadar mematuhi peraturan luar. Dalam bahasa Ibrani, kata ini berasal dari syama yang secara harfiah berarti mendengar. Namun mendengar di sini tidak hanya secara fisik, ia selalu berhubungan dengan hati yang bersedia menundukkan diri. Karena itu syama berarti mendengar dengan kesediaan untuk merespons, mengikuti, dan melakukan apa yang didengar. Dalam perjanjian baru, kata Yunani untuk taat adalah hipakowo, gabungan dari hipo, di bawah, dan akuo, mendengar, yang menggambarkan tindakan menempatkan diri di bawah suara yang didengar. Dengan demikian, ketaatan dalam terang kerajaan Allah adalah sikap hati yang mendengar suara Allah dan langsung bergerak untuk melakukan kehendaknya. Kata kehendak dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani ratson, dan dalam bahasa Yunani telema, menunjuk kepada apa yang menyenangkan hati Allah, rencananya dan maksudnya yang ingin dinyatakan melalui manusia. Kata ratson menggambarkan kerelaan dan kesenangan Allah ketika manusia hidup selaras dengan maksudnya. Sementara telema menekankan bahwa kehendak Allah bukan sekadar aturan, tetapi tujuan dan desain ilahi yang membawa hidup. Karena itu, ketika Yesus mengajarkan doa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, ia menuntun murid-murid untuk hidup dalam penyelarasan total dengan rancangan Allah, bukan menuntut Allah mengikuti keinginan manusia. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang kata kerajaan yang berasal dari bahasa Ibrani, Malkut, dan bahasa Yunani, Basileia. Kedua istilah ini tidak menunjuk pada wilayah geografis, tetapi pada pemerintahan aktif dari seorang raja. Malkut menekankan tindakan memerintah bukan tempat memerintah. Demikian pula Basileia menunjuk pada otoritas, kuasa, dan pemerintahan Allah yang bekerja dan dinyatakan melalui umatnya. Dalam terang Injil Kerajaan Allah, kerajaan bukanlah lembaga atau sistem dunia, melainkan realitas pemerintahan Allah yang hadir ketika manusia taat kepada kehendaknya. Dengan kata lain, kerajaan Allah dinyatakan melalui manusia yang mendengar, syama, tunduk, hipakawo, dan melakukan kehendak Allah, ratson atau telema, sehingga hidup mereka menjadi saluran pemerintahan Allah di bumi. Jadi kerajaan Allah datang bukan lewat kekuatan manusia, tetapi lewat hati yang mendengar dan menuruti suaranya. Benar, cara dunia dengan cara kerajaan berbeda. Cara dunia, mencari hasil cepat, mengandalkan kemampuan, cara kerajaan Allah,
berjalan dalam ketaatan langkah demi langkah. Ketika Petrus menuruti perintah Yesus untuk menebarkan jala, hasilnya melimpah. Ketika Abraham taat meninggalkan negerinya, ia melihat janji Allah digenapi. Ketika Yesus taat sampai mati, seluruh dunia diselamatkan. Ketaatan membuka pintu kerajaan Allah karena Allah hanya berkuasa di dalam hati yang tunduk, dan dari hati yang tunduk itulah pemerintahan Kristus mulai mengalir ke keluarga, pelayanan, dan dunia. Kerajaan Allah datang bukan karena doa di bibir, tetapi karena ketaatan di hati. Semakin kita tunduk kepada kehendaknya, semakin nyata pemerintahannya di bumi ini. Ketaatan adalah jalan kedatangan kerajaan Allah. Mungkin Anda sudah lama berdoa, datanglah kerajaanmu. Hari ini biarkan doa itu menjadi keputusan hati. Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi, di dalam kami seperti di sorga. Ikuti seri Kerajaanmu Datanglah di kanal ini dan mari kita belajar hidup di bawah pemerintahan Sang Raja melalui ketaatan yang memuliakannya.